Malam hari ini sudah hadir bersama dengan kita seorang narasumber yaitu Ibu Aileen Mamahit. Silakan Ibu Aileen, saya persilakan waktunya untuk menyampaikan materinya bagi setiap kita. Baik, terima kasih Pak Hendri. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam kepada Pendeta Andrew, Kusno, dan semua hamba Tuhan di GKT3 juga panitia dari webinar ini. Saya bersyukur untuk kesempatan bisa membagi sedikit dari apa yang Tuhan taruh dalam hati saya ketika menggumulkan tentang topik War from Home. Saya akan membagi pembahasan kita pada malam ini menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, penyebab terjadinya war from home. Atau mengapa Pak Sutri mengalami masalah-masalah rumah tangga, khususnya pada masa yang sulit ini. Kemudian bagian yang kedua adalah cara mengatasi war from home. Ya, jadi pembahasan kita pada malam ini didasari pada konteks pandemik saat ini, ya, yang kita sedang alami. Nah, saya langsung saja ke bagian yang pertama. Saya pikir dari hemat saya ya, salah satu penyebab yang besar di dalam masalah-masalah atau konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga kita pada saat ini adalah stres. Di dalam webinar-webinar yang saya pernah lakukan, saya menjelaskan dengan lebih detail lagi tentang stres ini. Nah, menurut Palang Merah Internasional, stres ini adalah memang satu istilah yang luas yang merujuk pada efek dari apapun dalam hidup kita yang menuntut kita untuk menyesuaikan diri atau harus beradaptasi segera, gitu ya. Jadi ini adalah reaksi tubuh kita terhadap perubahan apapun yang menuntut kita untuk harus cepat-cepat menyesuaikan diri atau mengubah kebiasaan kita. Dan ini yang menyebabkan kita mengalami stres, ya. Misalnya, apapun yang kita anggap itu sebagai menantang dapat menyebabkan stres, walaupun kita memutuskan bahwa ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan. Atau kita tahu bahwa memang kita harus menghadapi kejadian ini. Tapi kalau itu menentang dan membuat kita harus mengubah kebiasaan kita segera, gitu ya, dan menguras energi kita, itu menyebabkan stres, ya. Nah, Bapak Ibu ada beberapa tipe stres tentunya. Yang pertama itu adalah stres akut. Stres akut ini adalah respons terhadap kejadian yang dapat mengancam jiwa, membutuhkan respons secepatnya. Jadi misalnya ada kejadian misalnya kedukaan atau kematian orang yang kita kasihi, seperti itu ya. Pada saat itu juga kita mengetahui itu terjadi, kita dapat mengalami stres akut karena kita harus menyesuaikan diri dengan kejadian tersebut atau bencana-bencana alam dan kejadian-kejadian lainnya. Ada juga yang namanya stres kronis. Dan kita semua, karena hidup di dunia ini, hampir setiap hari kita mengalami stres kronis. Ini adalah stres karena kita hidup di dunia ini. Jadi, membesarkan anak, mengurus rumah tangga, pekerjaan, membayar tagihan-tagihan, dan sebagainya. Itu membuat kita mengalami stres kronis. Ya. Nah, ada juga stres karena trauma. Stres karena trauma adalah seperti istilahnya kita mengalami stres karena sedang mengalami kejadian-kejadian yang traumatis, gitu ya. Tapi stres rupanya ada yang positif, Bapak Ibu, ya, itu disebut eustress. Ya. Ini adalah stres positif. Tekanan di tempat kerja, misalnya untuk membuat kita lebih berkarya, lebih bersemangat untuk bekerja, atau meningkatkan prestasi di sekolah, atau secara fisik ketika kita mendisiplin diri kita, memacu tubuh kita untuk fit, begitu ya, sehingga itu adalah stres yang sebenarnya membawa energi tambahan pada kita, gitu ya. Nah, pada saat ini hampir semua kita mengalami, banyak di antara kita tentunya mengalami stres akut, khususnya yang mengalami kehilangan pekerjaan, di PHK, usahanya harus tutup dan sebagainya. Juga stres kronis,
setiap hari kita menghadapi stres-stres tertentu, begitu ya. Namun ada juga memang yang mengalami stres trauma. Sebisanya kita mau mengalami eustress juga untuk menanggulangi stres-stres yang negatif, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika kita stres, tubuh kita itu sedang oleh tubuh kita. Nah, hormon stres ini seperti adrenalin, norepinefrin, kortisol ini akan menolong kita untuk memutuskan reaksi ketika ancaman muncul. Ya. Nah, misalnya ini akan merangsang tubuh kita untuk mengeluarkan atau melepaskan gula menjadi energi. Energi yang kita perlukan untuk bertindak dan melakukan sesuatu. Nah, pelepasan hormon-hormon seperti kortisol ini, khususnya yang berlebih, juga akan menurunkan kinerja beberapa organ tubuh kita. Seperti sistem pencernaan, ketika kita mengalami stres, banyak yang mengalami pencernaan mereka terganggu. Ya. Juga menurunkan sistem reproduksi. Makanya pasangan yang mungkin sudah lama menikah dan tidak mempunyai anak, dokter kadang mengatakan mungkin salah satu penyebabnya adalah stres. Berarti stres menurunkan sistem reproduksi kita. Ya. Dan proses pertumbuhan, penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami stres sejak dini akan terhambat pertumbuhan mereka, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional dan mental. Jadi, tidak hanya itu, sistem kekebalan tubuh juga akan terganggu. Mengontrol suasana hati kita juga akan terganggu, terjadi rasa takut, menurunnya motivasi, siklus tidur juga terganggu. Ini karena akibat dari hormon-hormon stres yang dikeluarkan oleh tubuh kita karena sedang mengalami kejadian-kejadian yang mengencang. Nah, apa fungsinya hormon stres ini, Bapak Ibu? Ada fungsinya. Ini akan membuat kita, memampukan kita untuk bereaksi. Ya, ada 3 reaksi dalam keadaan stres. Yang pertama adalah flee atau lari. Ketika kita melihat ular, kita akan memutuskan langsung segera lari nggak nih ya, lari. Nah, kita butuhkan energi dari gula tadi untuk lari. Jadi larinya kencang sekali. Kalau nggak ada energi, kita nggak bisa lari kencang. Terus poin yang kedua adalah fight, lawan. Kita lihat ular tadi itu, kita cari tongkat untuk bisa memukul ular ini, melawan. Atau juga freeze, diam. Kita diam di tempat, tidak bisa ngapa-ngapain. Berharap ular itu akan lewat dan tidak menggigit kita. Ini adalah 3 reaksi dalam keadaan stres yang otomatis tubuh kita alami. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menarik adalah yang response freeze ini, ketika kita tidak melakukan apa-apa, energi dari hormon-hormon itu tadi tidak terpakai, betul ya? Kita membeku, dan saat ini bisa tampak pada perilaku seperti duduk-duduk saja, malas-malasan, nonton TV terus-menerus, tiduran terus-menerus, di muka gadget terus, medsos, nonton drama Korea, dan sebagainya begitu ya. Jadi diam, tidak melakukan apa-apa. Karena apa? Sepertinya kita tidak bisa lari, atau kita tidak bisa melawan ancaman pada saat ini. Nah, akibatnya di dalam rumah tangga kita bisa saja, karena kita banyak energi itu, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain, dan hormon stres ini mempengaruhi emosi kita. Kita bisa sering marah-marah di rumah. Misalnya suami akan marah jika istrinya mengabaikan anak-anak atau tidak melakukan pekerjaan rumah, jika istrinya nonton terus, begitu ya, atau medsos terus. Demikian juga istri akan marah terus jika suaminya hanya internetan terus dan tidak membantu di rumah tangga, di pekerjaan rumah tangga. Ya, ini adalah penjelasan yang panjang ya tentang secara biologis dan medis, mengapa pertengkaran di rumah tangga kita menjadi lebih hebat ketika stres yang berlebihan terjadi. Ya, itu adalah alasan yang pertama. Alasan yang kedua, atau penyebab work from home, yang kedua adalah masalah-masalah dalam relasi pasutri yang sebenarnya sudah ada sebelum pandemi ini terjadi. Banyak masalah dan konflik saat ini bukanlah konflik baru, melainkan konflik lama.
sebelum pandemik, masalah itu kita masih bisa hindari atau abaikan karena kesibukan masing-masing dan tidak bertemu sepanjang hari. Nah, sekarang kita tidak bisa menghindarinya lagi. Karena apa? Kita bertatap muka 24 jam terus-menerus. Misalnya dulu, kata-kata kasar atau pedas dari pasangan kita masih bisa kita abaikan. Karena kita juga sibuk dan sepanjang hari tidak bertemu. Ketika bertemu pada malam hari, kita udah lebih tenang dan tidak lagi marah-marah. Nah, sekarang kita diperhadapkan dengan kata-kata kasar yang sama, kita tidak bisa lagi abaikan. Kenapa? Mau tidak mau, memang harus kita terpancing reaksi kita. Dan sehingga konflik meningkat. Contoh lain, sifat-sifat dari pasangan yang kita tidak sukai, kita masih bisa diamkan sebelum pandemi. Misalnya kita mempunyai pasangan yang cerewet, apa-apa dikomentari, marah-marah, nggak selesai-selesai, ngomong ini, ngomong itu. Nah, dulu sebelum pandemi, kita bisa keluar rumah dan pergi. Masih bisa menghindari. Kalau kita nggak tahan lagi, kita penuh, ya udah, pergi aja. Nah, sekarang, kita tidak bisa lagi lakukan itu. Kita tidak bisa bersabar lagi. Sehingga konflik meningkat. Nah, yang menjadi masalahnya adalah karena dulu kita tidak belajar untuk segera menghadapi masalah-masalah tersebut atau membicarakannya dengan baik-baik, sekarang bertambah berat bagi kita. Nah, ini juga memicu work from home, Bapak Ibu. Penyebab yang ketiga adalah komunikasi yang macet antara pasutri. Mungkin juga sebelum pandemik, komunikasi di antara pasangan itu memang sudah nggak jalan lagi. Nah, peran komunikasi dalam keluarga dapat disamakan dengan peran jantung dalam tubuh kita. Sama seperti jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh kita, komunikasi itu memompa kehidupan ke seluruh keluarga. Jadi, berapa sehatnya rumah tangga kita itu dapat diukur dari berapa sehatnya komunikasi dalam keluarga kita. Kalau kita tidak lagi tidak berfungsi lagi komunikasi kita, tidak berjalan lagi dengan baik dan sehat komunikasi di dalam relasi kita, dapat dipastikan bahwa keluarga kita bukan dalam kondisi yang sehat. Jadi, jika komunikasi pasutri itu sudah bermasalah sebelum pandemi, hampir dapat dipastikan bahwa masalah akan bertambah sekarang yang penuh stres ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana kita tahu bahwa komunikasi dengan pasangan kita bermasalah atau tidak jalan lagi, sudah macet? Ada dua tolok ukur. Yang pertama, ketika kita sudah malas ngomong. Ketika kita merasa percuma ngomong. Ketika kita sadar bahwa kita sudah mulai malas ngomong, kita seharusnya mulai mengecek. Mulai bertanya-tanya. Kenapa ya? Kenapa saya mulai malas ngomong sama orang ini? Sama pasangan saya? Biasanya ada penyebab, Bapak Ibu. Bisa saja karena kita memang kalau ngomong nggak didengerin. Atau kalau ngomong selalu dipotong. Tidak ditindaklanjuti. Atau diabaikan. Akhirnya kita malas ngomong. Atau pendapat kita tidak dihiraukan. Sehingga pendapat pasangan kita yang selalu dituruti. Keinginannya yang selalu dituruti. Akhirnya kita belajar merasa percuma ngomong. Adalah diam sebagainya. Itu salah tolok ukur yang pertama. Tolok ukur yang kedua adalah kalau kita berbicara hal-hal yang serius, ujung-ujungnya konflik. Jika ini terjadi, berarti kita tidak sehati lagi. Apapun yang kita bicarakan, selalu berujung kepada pertengkaran.
ya. Kalau ujungnya memang kita bertengkar, berarti memang tidak lagi seia sekata. Dengan kata lain, jika suami istri masih bisa berbicara dan menyelesaikan masalah pada masa yang sulit ini, apapun yang dialami mereka bisa dicari jalan keluar. Tetapi jika mereka lebih banyak berantem daripada berbicara baik-baik, nah masa-masa yang sulit ini akan menambah konflik dan tekanan bagi mereka. Sehingga work from home itu bisa meningkat. Ini yang ketiga. Berikutnya, keempat. Perubahan-perubahan keadaan rumah tangga kita pada masa pandemi. Nah, perubahan ini bisa bersifat finansial, Bapak Ibu. Usaha macet, atau kita di PHK, atau gaji kita dipotong, sehingga kita mencari pekerjaan atau usaha tambahan, sambilan. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa mencari jalan keluar dari masalah finansial ini. Nah, perubahan keadaan finansial ini sangat menguras banyak pikiran, perasaan, dan tenaga pasutri. Mereka mikirin terus, khawatir terus, tidak bisa tidur terus, ya. Jadi kalau kita dalam keadaan seperti itu, kita tidak bisa sabar lagi dengan orang-orang di sekeliling kita, atau ya pasangan kita atau anak-anak kita. Ya, kita merasa terganggu sekali dengan suara-suara atau bising mereka. Nah, bagi hamba-hamba Tuhan juga atau yang melayani di gereja, pandemik ini membuat mereka sibuk, pelayanan online dan rekaman. Sehingga sampai tengah malam loh hamba-hamba Tuhan. Saya tahu mereka merekam pelayanan atau khotbah-khotbah mereka sampai tengah malam. Jadi pandemik ini juga berat bagi hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan di gereja. Sepanjang hari mengurusi rumah tangga dan anak-anak, pada malam hari harus rekaman. Ada hamba Tuhan perempuan yang harus tidurkan dulu anak-anaknya, baru dia rekaman mulai pada jam 10 sampai tengah malam. Untuk mengajar sekolah minggu pada hari minggu berikutnya. Nah, jadi mereka kecapean, kekurangan tidur, stres hari-hari juga dapat berdampak pada relasi pasutri hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga tidak lepas dari stres karena perubahan-perubahan dalam rumah tangga pada masa pandemi ini. Perubahan lainnya adalah perubahan yang dialami oleh anak-anak kita. Itu juga berdampak pada relasi suami istri, ya. 2 atau 3 bulan terakhir dari tahun ajaran sebelumnya, anak-anak sudah sekolah online. Sudah banyak sekali orang tua, khususnya ibu-ibu yang mengeluh karena kaget dan tidak tahu bagaimana mengajar anak-anak di rumah. Sekarang libur dan orang tua juga bingung dengan kesibukan apa yang mereka berikan kepada anak-anak. Kan tidak bisa pergi untuk berlibur, ya. Kegiatan apa nih yang saya bisa berikan pada anak-anak? Ada yang membiarkan anak mereka sepanjang hari di depan TV, atau gadgetan saja, atau HP-an saja, ya. Sebentar lagi tahun ajaran juga akan dimulai, kira-kira 2 minggu lagi, dan tetap sekolah online. Jadi ibu-ibu mulai siap-siap stres lagi pada saat ini. Nah, mau tidak mau perubahan ini pada keadaan anak-anak kita juga membawa stres atau berdampak pada relasi pasutri. Apalagi kalau salah satu pihaknya merasa bahwa pasangannya tidak membantu banyak untuk meringankan hal ini. Juga sudah sibuk mengajari anak seharian, orang tua work from home. Kapan kerjanya kalau menemani anak terus? Katanya orang-orang yang pernah berbicara kepada saya. Kapan punya waktu yang berkualitas dengan pasangan? Panjang hari sibuk saja. Juga banyak yang harus merawat orang tua yang sudah sakit-sakitan. Baik yang tinggal dengan kita atau tinggal di luar kota. Kita tambah stres jika orang tua kita itu tinggal di luar kota. Karena untuk memantaunya lebih sulit.
Ada yang bilang ke saya bahwa dia merasa seperti sandwich, gitu ya, antara mengurus keluarganya sendiri dan mengurus orang tuanya juga. Orang tuanya berkonsultasi ke seorang dokter dan dokter itu terkena COVID. Jadi mereka khawatir sekali kalau orang tua mereka ini juga terkena COVID. Tetapi mereka tidak bisa mengatakan bahwa dokternya itu kena COVID karena orang tuanya pencemas sekali. Ketika cemas udah tidak bisa tidur. Nah, ini juga menambah tekanan pada kita, kepada relasi pasangan suami istri. Kita sendiri juga mungkin kurang sehat, bergumul dengan kesehatan kita sendiri atau kesehatan pasangan kita. Nah, sedangkan pada masa pandemi ini, kita tidak mudah lagi untuk pergi ke dokter memeriksakan diri. Kita mikir-mikir ulang untuk ke rumah sakit atau ke klinik dokter memeriksakan diri karena ancaman COVID ini. Mungkin juga dulu kita mempunyai pembantu atau babysitter, tapi sekarang tidak ada. Nah, ini semua sangat berdampak pada relasi dalam rumah tangga. Apalagi jika kita menganggap bahwa istri yang bertanggung jawab mengurusi rumah dan anak, sedangkan suami bertanggung jawab untuk mencari uang saja. Gitu ya. Jadi walaupun suami berada di rumah, dia tidak ikut mengurusi anak atau membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga. Istri kelelahan dan jengkel karena kewalahan, tetapi suami dia merasa suami tidak membantu. Nah, perubahan-perubahan ini dan berbagai tekanan sangat-sangat berdampak pada kita ya Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang saya katakan semua ini adalah reaksi yang wajar terhadap keadaan yang tidak wajar. Ya. Jadi sebenarnya penyebab-penyebab work from home ini pada masa pandemi ini adalah kejadian-kejadian atau keadaan-keadaan, respons-respons kita yang kadang tidak wajar. Ya, respons yang wajar terhadap keadaan yang memang tidak wajar. Ya. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa kita ini orang yang kurang baik, kurang tahan, banting, begitu ya. Atau keluarga saya kok menjadi sangat bermasalah saat ini. Karena apa? Kita semua sedang bereaksi terhadap keadaan yang belum pernah kita alami. Walaupun sebagian dari kita mungkin pernah mengalami tantangan hidup, mungkin mengalami ancaman-ancaman tertentu, begitu ya. Tetapi tidak ada yang berkepanjangan seperti saat ini. Nah, tidak heran, banyak yang mengalami apa yang telah disebut work from home. Ya, tetapi ya, ada tekanan atau ada ancaman ini tidak harus selalu berdampak negatif, betul ya Bapak Ibu ya? Tidak harus selalu berdampak buruk. Nah, dampak baik atau buruk pada masa sulit ini, pada relasi suami istri, bergantung pada dua hal. Ya. Yang pertama adalah kemampuan atau ketahanan pasangan suami istri menghadapi tekanan atau stres. Kalau relasi kita memang tidak kuat, jauh sebelum pandemik ini terjadi, maka waktu kita harus menghadapi tekanan karena pandemik ini, tidak relasi kita akan terganggu. Bahkan bisa akhirnya patah. Apalagi kalau sebelum pandemik ini Pak Sutri belum pernah menghadapi keadaan yang menekan. Ya. Tapi misalnya sebelum pandemik kita menjalani kehidupan yang relatif aman, secara keuangan cukup, anak-anak baik-baik saja, tidak ada pertengkaran yang hebat dengan pasangan kita. Jadi kita bisa menganggap rumah tangga kita baik-baik saja. Tapi karena tidak ada tekanan, ketahanan atau kerapuhan relasi kita memang tidak pernah teruji. Nah, ada beberapa contoh ya keadaan Pak Sutri. Misalnya Pak Sutri A. Pernah menghadapi tekanan sebelumnya, masalah-masalah sebelumnya. Misalnya keuangan tidak begitu stabil, ada masa-masa yang memang sulit, anggota keluarga mengalami sakit, sedangkan tidak ada uang. Tetapi mereka berusaha terus mencari akal untuk bisa bertahan, dan pada akhirnya bisa melewati masa yang sulit itu. Nah,
Karena mereka pernah menghadapi tekanan sebelumnya dan bisa melewatinya, relasi pasutri ini akan cenderung dapat bertahan pada tekanan-tekanan saat ini. Karena sudah terjadi sebelumnya, mereka bersatu melewatinya dan berhasil. Sedangkan pasutri B, secara keuangan cukup, bahkan mungkin berlebih. Tetapi mereka stres menghadapi anak yang bermasalah di sekolah. Nah, pasangan ini menghadapi masalah dengan cara yang terpisah atau cara masing-masing. Si suami menyalahkan istri karena tidak becus mengurus anak. Si istri menyalahkan suami karena sibuk, tidak ada waktu dengan anak. Mereka juga cenderung tidak bersatu untuk menghadapi masalah-masalah lain dalam rumah tangga mereka. Nah, relasi ini memang cenderung rapuh ketika menghadapi tekanan. Ya, dan pada masa pandemi ini dapat bertambah rapuh. Satu lagi contoh pasutri C misalnya ya, tidak mengalami tekanan. Tetapi sebelum pandemik ini relasi sudah diwarnai dengan banyak pertengkaran. Tidak bisa membicarakan masalah dengan baik-baik. Relasi seperti ini juga sangat rapuh dan akan bisa patah pada masa pandemik yang penuh tekanan ini. Jadi pasangan yang dapat bersatu, bekerja sama untuk menghadapi tekanan atau masalah, akan cenderung bisa bertahan, Bapak Ibu. Sedangkan pasutri yang relasinya penuh konflik dan terpecah, atau kebalikannya, walaupun tidak ada masalah yang berarti, tetapi tidak ada kelekatan dan kesatuan di antara mereka, akan cenderung bertambah rapuh pada masa-masa yang sulit. Ya, itu yang pertama. Ya, nah dampak baik atau buruk masa yang sulit juga bergantung pada hal yang kedua, yaitu kemampuan pasutri untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri pada situasi saat ini. Kalau pasutri itu mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan dan tekanan pada saat ini, maka pasutri itu juga mampu menjalani peran yang berubah pada masa pandemi ini. Nah, sebaliknya, jika pasutri itu kaku, tidak mampu untuk beradaptasi atau mengubah dirinya, maka pasutri itu akan mengalami masalah dalam menjalani peran mereka di dalam rumah tangga. Ya, misalnya banyak pasangan yang pernah sepakat sebelumnya, istri di rumah untuk mengurus anak, suami yang mencari nafkah. Ya, dan sebelum pandemik itu kesepakatan itu oke, berjalan. Nah, tapi ketika semua stay at home atau work from home, banyak pasti menemukan bahwa kesepakatan ini tidak bisa dipertahankan lagi. Atau kebiasaan-kebiasaan sebelumnya tidak bisa dilakukan saat ini lagi. Namun, tidak banyak pasutri juga yang bisa beradaptasi dengan perubahan. Walaupun memang ada juga yang bisa beradaptasi. Ya, misalnya contoh, pasutri A, ya, sama seperti kebanyakan pada saat ini bekerja yang mengalami pemotongan gaji, misalnya, atau kehilangan pekerjaan, atau usaha menurun. Ya. Kemudian si suami berkata kepada istrinya, wah, kita harus menyesuaikan pengeluaran kita ya, kita harus berhemat. Jadi beli makanan di luar atau catering dihentikan. Bagaimana kalau kamu masak aja di rumah, ya, ke pasar kayak gitu. Nah, si istri tidak mau. Dia berkata kepada suami, kamu tahu saya nggak bisa masak, repotlah ke pasar, nanti kena COVID di sana, ya. Nah, padahal si istri bisa belajar masak, betul ya? Ada banyak resep di internet dengan cara memasak yang sederhana. Tetapi karena tidak bersedia untuk berubah, untuk mencoba, beradaptasi, si suami marah, akhirnya mereka mengalami kesulitan keuangan. Atau si istri berkata kepada suaminya, saya ini sudah bekerja seharian di rumah dan mengurus anak, bisa nggak ya kamu bantu-bantu dikit, cuci piring kek, nyapu kek, itu rumput di belakang udah gondrong, main game aja terus. Si suami malah marah dan berkata, wah itu kan pekerjaanmu,
Kalau aku berhenti main, aku ketinggalan. Ya. Nah, kalau memang pasangan itu tidak bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini, mereka akan merasakan dampak yang makin buruk pada masa pandemi ini. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa dalam keadaan penuh tekanan atau ancaman, ya, kita memberi 3 macam respons, ya. Jadi lari, lawan, atau diam. Oke. Nah, memang benar kita tidak bisa lari dari keadaan ini. Kita tidak bisa naik mobil atau pesawat untuk lari dari COVID-19, betul ya? Kemana kita pergi? Seluruh dunia mengalami krisis, mengalami COVID juga. Ya. Jadi, kita tidak bisa lari. Tetapi, sebenarnya kita bisa melawan, Bapak Ibu. Kita bisa berperang melawan keadaan kita. Harusnya itu memacu kita untuk beradaptasi dan berubah. Yaitu memperbaiki keadaan keluarga kita. Bukan melawan pasangan kita. Bukan melawan anak kita. Bukan melawan orang tua kita. Artinya, pasangan kita atau anggota keluarga kita bukanlah musuh. Melainkan mereka adalah sekutu kita. Ya. Khususnya pada masa yang sulit ini, kita perlu sekutu, bukan musuh. Kita ajak pasangan kita untuk bersama-sama menanggulangi masalah yang ada. Karena kita sekutu. Begitu ya. Nah, kadang misalnya anak saya yang remaja ini, ketika dibilangin, ditegur, dia marah-marah. Saya bilang, ups, sebentar, ini mama. Ini mama. Mama teman ya, kita teman. Kita keluarga. We are family. Gitu ya. Not enemies. Saya selalu ingatkan dia. Bahwa kita ini sedang saling berelasi. Ini adalah keluarga. Seperti itu. Nah, kita memang sering ingatkan diri kita dan anggota keluarga kita bahwa kita ini family, kita ini keluarga, kita bersatu, kita sekutu, bukan musuh. Kita nggak melawan mereka. Ya. Tetapi bersama-sama melawan keadaan kita. Ziglar pernah berkata, many marriages would be better if the husband and wife clearly understood that they are on the same side. Artinya, banyak pernikahan akan menjadi lebih baik jika suami istri mengerti dengan jelas bahwa mereka berada di sisi yang sama. Ya. Jadi, kalau kita mempunyai pemahaman seperti ini, memang lebih mudah Bapak Ibu untuk menghadapi work from home ini. Jadi saya akan memberikan beberapa cara yang kita dapat lakukan untuk mengatasi atau menghadapi work from home ini. Ya, meredahkan work from home. Yang pertama adalah memupuk relasi dengan Tuhan. Ya. Mendekatkan diri atau lebih dekat lagi dengan Tuhan. Kita pernah mendengar slogan bahwa the family that prays together stays together. Ya, artinya keluarga yang berdoa bersama akan bertahan bersama. Ya. Berbagai riset menunjukkan bahwa kerohanian berkorelasi secara positif dengan kesehatan mental. Artinya, semakin baik kerohanian kita atau keadaan rohani kita, semakin baik keadaan mental kita. Semakin kita merasa dekat dengan Tuhan, semakin kita merasa sehat secara mental. Jadi kalau kita dan pasangan kita baik keadaan kerohanian kita, itu sangat menolong untuk menghadapi bersama-sama masa sulit. Ya. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita ini orang-orang yang lemah sebenarnya. Dan sangat mudah untuk jatuh ke dalam pencobaan. Jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan kita diperintahkan untuk berjaga-jaga terus. Dan berdoa. Dan itu yang akan menolong kita. Ya, untuk menghadapi masa yang sulit ini. Allah adalah sumber yang sejati
dari kekuatan dan semua emosi positif seperti sukacita, damai sejahtera, kasih, ketenangan, dan sebagainya. Yang kita sangat butuhkan untuk melawan perasaan-perasaan negatif yang ditimbulkan oleh stres masa pandemi ini, ya, seperti kekhawatiran, ketakutan, keputusasaan, dan sebagainya. Pada saat-saat seperti ini, penting sekali untuk mendekatkan diri lebih dekat lagi kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 10 berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita dimampukan untuk beriman kepadanya, bahwa dia berdaulat dan berkuasa di atas pandemi ini. Jadi Bapak Ibu, sering-seringlah mengambil waktu doa pribadi dan bersama keluarga, ya, bersama pasangan kita khususnya. Ya. Suami istri sharing pokok doa dan saling mendoakan. Lebih baik dilakukan setiap hari. Ya. Berdoa bersama adalah aktivitas yang dapat menguatkan pernikahan kita, melebihi daripada yang kita duga. Berlutut di hadapan Tuhan dan memohon kasih-Nya, supaya kita dapat saling mengasihi, supaya kita saling mengampuni, supaya kita memperoleh kekuatan dan hikmat menghadapi keadaan masalah rumah tangga kita. Itu yang kita butuhkan. Ya. Tidak secara otomatis keadaan kita membaik, tetapi Allah akan lebih leluasa bekerja di dalam hati kita dan hidup kita. Juga membaca firman Tuhan bersama-sama, secara pribadi dan bersama-sama, ya, untuk memperoleh kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Juga jangan lalai atau anggap remeh mengikuti ibadah atau persekutuan online, ya, bersama dengan pasangan dan tentu dengan anak, seluruh keluarga. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa makin lama, makin lesu, tidak lagi bersemangat untuk mengikuti ibadah online. Dan itu menakutkan, itu mengkhawatirkan sekali. Ya. Jadi, kita jadikan relasi dengan Tuhan secara pribadi maupun keluarga itu sebagai prioritas pada saat ini. Ya. Masa karantina ini membuat hal ini lebih mudah dilakukan ya Bapak Ibu ya, karena kita mempunyai banyak waktu sebenarnya. Ya, waktu yang luang daripada ketika kita masing-masing sibuk dalam pekerjaan. Ini adalah pertama, strategi yang pertama untuk meredahkan work from home. Yang kedua adalah memperbaiki lalu lintas komunikasi. Kata komunikasi belakangan ini sudah kehilangan makna yang sesungguhnya. Sekarang ini kalau kita dengar kata komunikasi, yang kita pikirkan adalah kita berbicara dengan seseorang. Saya ngomong, saya bicara dengan pasangan saya, itu sudah komunikasi. Namun sesungguhnya kata komunikasi itu berasal dari kata koinonia dalam bahasa Yunani, yang berarti persekutuan dalam arti yang terdalamnya. Bukan sembarang persekutuannya, tetapi persekutuan yang dalam, yang akrab, dalam arti menyatu. Kita berbagi hidup dengan orang lain. Itu adalah komunikasi. Jadi kalau kita terapkan makna ini dalam komunikasi dengan pasangan kita, sebetulnya waktu kita berkomunikasi, yang kita coba lakukan adalah kita menyatukan diri dengan pasangan kita. Sehingga benar-benar terjalin sebuah relasi yang akrab, menjadi satu kesatuan. Ini adalah hubungan dua arah atau dua belah pihak, supaya melalui komunikasi itu kita saling membantu satu sama lain. Sebab inilah makna komunikasi yang sesungguhnya. Nah, lalu lintas komunikasi harus dua arah, tidak bisa searah. Itu bukan komunikasi yang sesungguhnya. Ya, kalau tidak lagi dua arah lalu lintasnya, berarti komunikasi itu sudah macet. Nah, untuk memperbaiki komunikasi ada hubungan banyak dengan menghabiskan banyak waktu, ya. Semakin kita sering ya berbagi waktu dengan pasangan kita, juga itu akan memperbaiki komunikasi kita. Mungkin awalnya memang ada pertengkaran, kesalahpahaman dan sebagainya. Tapi jangan menyerah. Kita terus mendekatkan diri, menyatukan
diri dengan pasangan kita. Kalau sebelum pandemi, ya, istri terputus dari suami dalam hidup sehari-harinya sebab suami bekerja dari pagi sampai malam, jarang cerita tentang pekerjaannya kepada istri. Nah, istri tidak membagi hidup dengan si suami. Akibatnya, tidak bisa berbicara secara luas juga. Ya. Kolose 3 ayat 19 berkata, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Ini teguran yang keras. Bukan hanya kepada suami-suami, istri juga bisa berlaku kasar. Ya. Amsal 21 ayat 19 berkata, "Lebih baik tinggal di padang gurun daripada bersama perempuan yang suka bertengkar dan pemarah." Kita semua tertegur ya oleh firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal ya yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki komunikasi kita dengan pasangan kita. Yang pertama, kita mesti ingin membangun pasangan kita dan memberi dorongan. Ya, jadi ketika kita berkomunikasi dengan pasangan kita, kita bertujuan untuk membangun dia, memberi dorongan kepada dia. Waktu kita melakukan ini, tidak bisa tidak, pasangan kita yang mendengar apa yang kita katakan akan dikuatkan, akan dihibur, akan dimotivasi, dan pada akhirnya akan mendekatkan diri dengan kita. Ya. Yang kedua, yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki lalu lintas komunikasi adalah kita memang harus lebih sering-sering mengungkapkan kasih dan kepedulian kita kepada pasangan kita. Jadi kita katakan kepada pasangan kita atau kepada anak kita betapa kita mengasihi mereka, ya, betapa kita juga peduli terhadap mereka, bahwa kita ingin berbuat sesuatu bagi dirinya, bagi mereka. Nah, bayangkan ya kalau tema komunikasi dengan pasangan kita atau dalam keluarga kita adalah seperti ini ya. Ketika kita berkomunikasi, memberi dorongan, memberi penguatan, memberi semangat, ungkapan kasih, serta kepedulian kita. Tidak bisa tidak kalau ini yang kita lakukan, Bapak Ibu, maka kita akan bisa menikmati kesatuan dalam keluarga kita. Ya. Nah, sekarang kita mempunyai banyak waktu sebenarnya untuk memperbaiki kesempatan yang Tuhan berikan untuk memperbaiki lalu lintas komunikasi kita ini. Saya yakin ini adalah waktu yang Tuhan berikan untuk melakukan hal ini. Yang ketiga adalah memang kita juga harus lebih sering atau memperbanyak waktu dan aktivitas bersama dengan pasangan kita. Semakin banyak waktu bersama, semakin dekat relasi kita dengan pasangan kita. Ya. Nah, sebaliknya, semakin sedikit waktu yang kita luangkan kepada mereka, juga semakin renggang relasi kita loh. Ya. Ketika kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama pasangan kita, hubungan itu menjadi lebih akrab. Menghabiskan waktu bersama juga akan memperluas topik yang kita bisa bicarakan dengan mereka dan pasangan kita. Ya. Sehingga ada banyak hal yang kita bisa bicarakan. Ya. Inilah mengapa relasi waktu kita masih pacaran lebih baik daripada setelahnya. Ya. Itu karena selain masih saling mengenal, kita juga menghabiskan banyak waktu bersama. Betul ya? Jadi banyak waktu bersama, bercerita, kita makin mengenal dia, makin banyak yang kita bicarakan. Sekarang, ada banyak aktivitas yang kita bisa lakukan supaya waktu dengan pasangan bisa bertambah. Ya, kalau kita suka bernyanyi, ayo nyanyi bersama. Ya, kalau kita suka nonton film, ayo download film yang bagus, yang cocok, ya, dengan keluarga gitu ya, dan nonton bersama. Misalnya setiap Jumat malam movie night gitu. Itu mengakrabkan relasi, bukan hanya dengan pasangan tapi juga dengan anak-anak. Jalan pagi bersama, membersihkan rumah bersama, masak bersama, ya. Jadi jika hubungan sudah menjadi renggang, awalnya memang agak sulit nih untuk menghabiskan waktu bersama. Tapi ya sekali lagi jangan putus asa, jangan langsung menyerah.
kita harus bersedia untuk terus-menerus memperjuangkan ini, meluangkan waktu bersama. Ya, lama-kelamaan ketika kita konsisten terus lakukan, kita belajar sabar, maka itu akan membuahkan hasil. Ya. Nah, selain itu tadi saya udah katakan bahwa tubuh kita mengeluarkan hormon stres ya. Jadi hormon stres ini perlu dipakai dan dikeluarkan melalui kegiatan-kegiatan seperti berolahraga, ya, berkebun, jalan, bersepeda, main badminton. Pokoknya kita harus aktif pada masa yang penuh stres ini, karena hormon-hormon stres itu harus dipakai. Kalau tidak dipakai, banyak gula yang mengalir di darah kita itu menimbulkan sakit penyakit. Gula darah meningkat, sakit penyakit lainnya akan mengikuti. Ya, jadi pokoknya kita harus aktif. Ya, nah sebisanya kita lakukan ini dengan pasangan kita. Berbagai riset menunjukkan bahwa kesehatan fisik berkorelasi positif dengan kesehatan mental. Semakin baik kesehatan fisik kita, juga keadaan mental kita makin baik. Ya, jadi semakin kita sehat mental, semakin baik juga relasi kita dengan pasangan kita. Ya, kenapa? Karena waktu kita aktif dan berolahraga, ada hormon-hormon baik yang akan keluar untuk melawan hormon-hormon yang negatif itu dan menolong kita untuk menghadapi stres, keadaan yang penuh ancaman ini. Jadi, memperbanyak waktulah dan lebih sering melakukan aktivitas bersama dengan pasangan kita. Itu akan menolong kita untuk meredahkan work from home ini. Ya, yang keempat, ya, kita memang harus belajar mengungkapkan apresiasi pada pasangan ya, Bapak Ibu. Orang Asia, khususnya orang Indonesia itu tidak nyaman dengan memberi apresiasi pada pasangan dan anak. Kita merasa kagok. Ya. Diberi apresiasi dan afirmasi adalah kebutuhan kita bersama padahal. Ya. Nah, kita memang harus belajar. Dan sering-sering mengungkapkan betapa berterima kasihnya kita kepada pasangan kita atas kehadirannya dalam hidup kita, khususnya pada masa-masa yang sulit ini. Lebih sering kita memberi apresiasi justru. Ya. Kita harus mengatakan kepada dia bahwa dia adalah pemberian Tuhan untuk kita. Kita harus pintar-pintar melihat hal yang positif dalam dirinya, meskipun ada hal-hal yang kita tidak sukai atau sulit terima. Jadi, kita harus benar-benar menyoroti yang baik, yang positif dalam pasangan kita. Dan sering-seringlah kita mengutarakan betapa berterima kasihnya kita atas kehadirannya dalam hidup kita. Prinsipnya adalah, kalau kita memulai dengan berterima kasih, kita akan menerima kasih. Sebaliknya, kalau kita tidak memulai dengan berterima kasih, kita akan mengakhirinya tanpa kasih. Jadi, kata-kata terima kasih, pengucapan syukur, engkau adalah suamiku, engkau adalah istriku. Nah, kalau kita sering-sering lontarkan ini akan menghidupkan cinta. Ya, menyatukan kita, mendekatkan kita. Sebab cinta diwujudkan dalam penghargaan yang real. Ketika kita memberi penghargaan, kita menolong pasangan kita sebenarnya. Bukan hanya menolong pasangan kita loh, karena menolong pasangan juga berdampak kepada kesehatan mental kita. Ya. Pengkhotbah 9:9 berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi, seumur hidupmu yang sia-sia, dan yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ya, kadang ketika kita menengok ke belakang, kita sulit mengingat kapan kita terakhir kali berterima kasih kepada pasangan kita. Ya. Ketika istri membersihkan rumah, kita bersyukur, berterima kasih kamu membuat rumah jadi bersih dan adem.
Ya, ketika suami memberikan uang belanja, kita katakan terima kasih, kamu adalah penyedia yang baik. Ya, kita memang harus sering-sering katakan itu kepada pasangan kita, Bapak Ibu, juga kepada anak-anak kita ya. Jadi lebih sering-sering memberi apresiasi. Kemudian yang kelima, rela untuk membantu pasangan kita. Ya, pada masa yang sulit ini kita memang harus rela membantu pasangan kita. Kita lakukan apa saja yang kita bisa lakukan untuk membantu pasangannya, dari yang kecil sampai yang besar. Ya. Tapi selain itu, bukan hanya dalam pekerjaan, kita juga memang harus saling membantu dalam mendidik anak-anak. Efesus 6:4 berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Perhatikan apa yang dikatakan selanjutnya. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti dalam pernikahan dan keluarga, para ayahlah yang diberikan tanggung jawab utama untuk mendidik anak-anak, ya, dan membesarkan mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, sekali lagi penanggung jawab utama adalah para ayah. Tentu walaupun kedua orang tuanya dipanggil untuk melakukan secara bersama. Ya, sangat penting untuk bapak dan ibu bersatu dan saling membantu dalam usaha membesarkan dan mendidik mereka. Ya, nah ini adalah desain Allah. Dan yang terakhir, kita harus mencari pertolongan. Ketika kita sudah kewalahan, ya, pada masa-masa yang sulit seperti ini sangat wajar merasa kewalahan, kecapean dan stres. Ya, jadi it's okay meminta bantuan. Berbicara dengan baik-baik pada pasangan kita, misalnya saya butuh bantuan kamu, saya capek seharian begini-begini, bisa nggak kamu lakukan ini? Ya. Nah, kalau memang komunikasi macet, kita tidak bisa lagi mengatasi masalah-masalah yang ada, dan kita udah stres dan kewalahan dan sebagainya, carilah pertolongan dari hamba Tuhan atau dari konselor ya, Bapak Ibu ya. Jadi jangan sharingkan masalah Anda kepada anak-anak Anda. Ya, jangan jelek-jelekan pasangan Anda kepada anak-anak Anda. Itu berdampak buruk bagi pertumbuhan emosional anak-anak. Secara emosional mereka belum dewasa untuk bisa menerima itu, dan mereka mengalami banyak distres ya dan masalah akhirnya pada masa pertumbuhan, dalam masa pertumbuhan mereka. Ya, jadi carilah bantuan, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Walaupun ini berbicara tentang hal lain, tetapi meminta pertolongan juga berlaku ya. Carilah maka akan kamu dapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya. Nah, saya akhiri pembahasan ini dengan satu ayat ya, Bapak Ibu. Matius 22 ayat 39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini kita kenal dengan baik, betul ya? Dalam ayat ini Tuhan meminta kita untuk mengasihi atau mencintai sesama kita, sama seperti diri kita. Ya, kaitannya dengan masa-masa pandemik ini yang sulit ini ya, Tuhan tetap meminta kita dan memerintahkan kita untuk mengasihi. Ukurannya adalah sama seperti kita mengasihi diri kita. Bukankah kita orang yang lumayan mengasihi diri ya? Kita sabar terhadap diri kita, terhadap kelemahan, menoleransi kekurangan kita, ya. Gunakan tolok ukur yang sama itu untuk mengasihi orang lain, ya. Sabarlah terhadap mereka, toleransilah terhadap kelemahannya, sebagaimana kita menoleransi kelemahan kita. Nah, perintah ini seringkali kita getol laksanakan dengan orang lain. Lupa di rumah ada suami, ada istri, yang kita juga harus cintai sebesar-besarnya. Sama besarnya dengan kita mencintai diri kita sendiri. Nah, jadi memang Tuhan sudah menetapkan aturan bagi kita ya, Bapak Ibu.
aturan main yang jelas di sini. Dan kita pun percaya tentunya Tuhan menghendaki agar cinta yang sudah bertumbuh di dalam rumah tangga kita akan tetap terpelihara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan kepada Pak Henry. Oke, ya terima kasih Ibu untuk pemaparannya, dan sungguh saya tadi memberikan beberapa catatan dan saya sulit sekali mengikuti karena banyak sekali poin yang saya dapatkan, dan sungguh hari ini saya terberkati sekali, ada banyak insight-insight yang inspirasi yang saya dapatkan, dan itu sungguh juga menolong saya khususnya di dalam rumah tangga saya secara pribadi. Dan saya harap juga ini bisa menjadi berkat juga bagi para peserta ya, yang Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Saya tadi menangkap catatan gitu ya. Memang ternyata konflik atau mungkin war from home ini istilah kita ya, itu hanya seperti trigger gitu ya, seperti pemicu atau bom waktu yang sebenarnya masalah itu sudah terjadi jauh sebelum WFH ini terjadi gitu ya, pandemi ini ada. Jadi, nah ini yang mungkin menjadi pemikiran bagi kita ya, bagaimana kita mungkin mengevaluasi diri kita ya, melihat atau mungkin mendiagnosis diri kita kalau bahasa kedokteran gitu ya. Ada masalah apa yang mungkin selama ini terjadi sebelum pandemi ini mulai. Jadi jangan sampai pandemi itu justru jadi kambing hitam, karena sebenarnya masalah itu sudah ada jauh. Baik, terima kasih Ibu. Sekarang kita waktunya adalah untuk Q&A. Jadi Bapak Ibu silakan apabila Bapak Ibu ada yang ingin memberikan tanggapan atau mungkin sharing berkaitan dengan rumah tangga yang saat ini sedang terjadi sehingga mungkin ada konflik di dalamnya dan kita bisa selesaikan, mencari solusi. Kebetulan malam hari ini kesempatan yang baik bagi kita bisa bincang-bincang dengan Ibu Aileen. Nah, kita manfaatkan waktu ini untuk belajar bersama ya, kita mencari solusi bagi rumah tangga kita mungkin apabila ada masalah. Baik, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang ingin memberikan respon atau pertanyaan, silakan bisa menggunakan dua cara kita ini adalah melalui grup chat kita, atau Bapak Ibu bisa raise hand supaya nanti bisa berbicara langsung kepada Ibu Aileen. Oke, Ibu, sambil menunggu mungkin respon dari para peserta malam hari ini, ada satu hal yang mungkin saya ingin tanyakan ya, berkaitan tadi Ibu bilang masalah itu ada ya, justru jauh sebelum pandemi ini mulai. Nah, mungkin kalau saya tarik ke belakang, mungkin juga itu masalah itu bisa ada dari pribadi itu masing-masing, pasangan suami istri sendiri gitu ya. Mungkin ketika mereka memulai satu pernikahan, mereka belum selesai dengan masalah mereka. Ada hal-hal dalam diri mereka yang mungkin mereka belum selesaikan sehingga misalnya contoh, yang prianya temperamennya mungkin dia sulit kontrol, itu belum diselesaikan sehingga ketika pernikahan terjadi itu menjadi masalah ya besar. Nah, kira-kira apa sih yang mungkin dari Ibu bisa memberikan pandangan atau tips apa yang harus kita mulai terlebih dahulu ketika kita menemukan satu konflik? Tadi kan ada beberapa langkah ya meredakan konflik, tetapi ini kalau saya tarik lebih ke belakang, mungkin apa yang harus kita mulai lebih dulu untuk mengecek diri kita gitu ya. Oke, baik. Nah, di dalam konflik memang ada dua belah pihak ya. Sebuah konflik tidak akan terjadi kalau hanya satu pihak, betul ya? Di dalam konflik, khususnya konflik rumah tangga, konflik pasangan, selalu tuh ada dua belah pihak ya, pasangan suami istri gitu ya. Nah, yang kita bisa lakukan terlebih dahulu memang adalah melihat bagian kita, melihat diri kita. Jadi kita seringkali lebih terdorong untuk mencari penyebabnya, dan penyebabnya bukan kita. Gitu. Seringkali kita sering melihat pasangan kita adalah penyebabnya. Ya, pasangan kita adalah yang mendahuluinya, seperti itu. Jadi kita memang harus melihat juga bagian saya dalam konflik ini apa, gitu. Karena hampir selalu itu 50-50, hampir tidak pernah salah satu belah pihak saja. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memang ingin menyelesaikan, misalnya ada yang bertanya, kalau dalam konflik siapa yang pertama kali harus berdamai?
misalnya, siapa yang pertama kali harus minta maaf? Ya, jawaban saya adalah orang yang merasa benar. Orang yang merasa benar itu harus memang berusaha untuk memperbaiki. Karena apa? Kalau dia memang benar gitu ya, dan dia bisa menjelaskan itu dengan baik kepada lawannya, ya, kepada pasangannya, justru itu lebih mendekatkan dia dari pasangannya daripada dia menunggu pasangannya minta maaf atau yang mendahului, begitu ya. Jadi kita memang tidak bisa menuntut pasangan kita untuk lebih dulu berdamai dan sebagainya. Nah, seringkali kita itu gengsi, lebih mempertahankan pendapat kita yang menurut kita benar, lebih bertahan, lebih diam, bisa semalaman, seharian, tidak berbicara karena kita merasa benar, gitu ya. Nah, tadi saya udah katakan di dalam konflik pasangan itu nggak ada yang 100% benar. Hampir selalu tuh ada unsur salah juga, gitu ya. Atau mungkin pendapat kita benar, tapi cara kita menyampaikan nggak benar, gitu. Atau kurang tepat, seperti itu. Jadi, yang pertama yang kita memang harus lakukan adalah melihat diri kita. Bagian kita dalam konflik itu, dan mungkin temperamen-temperamen kita atau kepribadian-kepribadian kita yang bisa memicu atau memperburuk keadaan seperti itu, kita harus mawas diri memang. Oke, ya, terima kasih Ibu. Saya tadi sambil Ibu menjelaskan, istri saya sepertinya mengaminkan apa yang Ibu katakan, karena mungkin itu juga seringkali terjadi di dalam rumah tangga kami juga. Oke, baik, terima kasih. Saya melihat di dalam grup kita ini ada Pak David Hartono ingin berespon, ingin berinteraksi buat kita. Mungkin silakan Pak David Hartono. Silakan. Oke. Ya, terima kasih kesempatannya dan juga tadi pemaparan dari Bu Aileen sangat memberkati. Saya ingin bertanya, Bu Aileen mungkin bisa memberikan saya pencerahan. Jadi ini kejadiannya di teman saya, jadi bukan di GKT, di sebelah. Jadi ada semacam masalah dalam rumah tangga tentang konteks kepala keluarga. Jadi kalau dalam konteks keluarga secara Kristen itu sebenarnya seperti apa, Bu Aileen? Karena sekarang ini, apalagi dengan adanya kesetaraan gender dan segala macam, itu konteks kepala keluarga itu menjadi bias. Karena baik suami atau istri merasa setara. Dan itu seringkali menjadi konflik. Karena setiap kali apa yang diputuskan dalam rumah tangga tersebut, masing-masing merasa berhak. Karena dianggap setara. Nah, itu sebetulnya seperti apa, Bu Aileen? Karena tentunya seperti teman saya bilang itu, kalau kayak film Batman, tidak ada yang mau jadi Robin. Maunya jadi Batman semua. Nah, ini dalam kepala keluarga juga seperti itu, Bu Aileen. Si istri pun merasa, loh, saya di dalam gereja ataupun persekutuan atau apapun dibilang seorang istri adalah setara dengan suami. Nah, itu mungkin bisa diberi penjelasan, Bu Aileen. Oke, baik Pak. Sebuah organisasi atau sebuah perusahaan tidak mungkin semuanya ketua, gitu ya. Tidak mungkin semuanya presiden, nggak mungkin semuanya CEO, begitu ya, setara. Itu adalah gambaran yang yang saya juga samakan di dalam keluarga. Nggak mungkin semuanya menjadi kepala keluarga seperti itu ya. Karena apa? Itu bukan desain Allah. Ya. Jelas firman Tuhan berkata di dalam Efesus ya, bahwa kepala keluarga adalah siapa? Adalah suami, ya. Tapi suami diperintahkan untuk mengasihi istri, ya. Dan tidak berlaku kasar padanya seperti yang dikatakan tadi di Kolose, seperti itu, ya. Dan istri diperintahkan untuk apa? Tunduk ya. Tunduk kepada suami sebagai kepalanya, gitu ya. Tapi seringkali yang menjadi masalah adalah salah satunya digunakan tanpa menggunakan dua-duanya. Maksudnya, artinya adalah
suami menuntut istri untuk tunduk, begitu ya. Tapi dia lupa bahwa ada satunya lagi sebelumnya itu, yaitu dia harus mengasihi istrinya juga, ya. Sebagaimana tadi Matius berkata, sebagaimana kita mengasihi diri kita, gitu ya. Nah, bagi istri juga, ya, dia tunduk itu kepada suami bukan berarti dia menjadi lebih rendah kedudukannya daripada suami. Ya, tapi dia tunduk itu bukan hanya kepada suami tetapi sebagai bentuk ketaatannya kepada Tuhan. Ya, karena Efesus berkata bahwa Tuhan adalah kepala gereja seperti itu, ya, diibaratkan seperti itu keluarganya. Nah, yang menjadi masalah ini ajaran ini seringkali jelaslah kita sering dengar di khotbah-khotbah di hari Minggu seperti itu ya, atau mungkin persekutuan pasutri, itu kita sudah tahu lah, sudah dijelaskan dengan jelas kepada kita. Yang menjadi masalah adalah ketika kita menerapkan prinsip-prinsip itu dalam rumah tangga kita. Disitulah seringkali perbedaan terjadi. Ya. Jadi bisa saja karena memang tuntutannya untuk istri tunduk itu tidak didahului dengan mengasihi istri. Ya. Sehingga mungkin istri merasa, loh, kamu minta saya tunduk, tetapi kamu nggak mengasihi saya terlebih dahulu, sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi gereja, gitu ya. Makanya dia berusaha untuk menyetarakan dirinya kepada suaminya. Tetapi juga banyak sekali paham-paham di dunia ini sekarang ya, ajaran-ajaran, konsep-konsep di dunia ini yang memang mewarnai pemikiran kita ya. Konsep-konsep seperti feminisme, gitu ya, kesetaraan gender dan sebagainya. Dan banyak sekali bacaan-bacaan seperti itu dibaca oleh milenial-milenial saat ini, oleh orang-orang yang memang menggunakan internet dan sebagainya. Tanpa memperhatikan atau tanpa membandingkan konsep-konsep itu dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Seringkali di situ penerapannya yang menjadi masalah, Pak David. Seringkali ayat-ayat ini seringkali digunakan ketika kita bertengkar, ketika kita salah paham, tapi jarang dibicarakan dengan baik-baik ketika keadaan baik-baik, gitu loh. Misalnya ya, waktu kita meluangkan waktu bersama, kita bisa mengupas ajaran ini. Menurut suami, apa artinya kamu mengasihi saya, misalnya? Atau menurut suami juga bertanya, menurut kamu sebagai istri, apa artinya kamu tunduk kepada saya? Nah itu tuh jadi saling menukar pemikirannya, itu yang lebih baik untuk menerapkan ajaran ini, daripada kita pakai ini ketika berantem. Ketika membuat istri takluk gitu ya, seperti itu. Atau ketika istri ingin supaya suami turun, gitu. Nah itu seringkali tidak menjadi efektif ya Pak David ya. Jadi memang penerapan hal ini bisa dibicarakan baik-baik antara suami istri untuk mempraktekkannya di dalam relasi mereka. Iya. Oke. Apakah sudah menjawab ya, Ko David? Oke. Terima kasih untuk Ibu. Baik, silakan Bapak Ibu, mari kita jangan ragu-ragu, ya, sungkan untuk berinteraksi atau ingin bertanya, supaya nanti tidur kita nyenyak ya, karena tidak ada lagi ganjelan pikiran yang kita pikirkan, tetapi itu sudah dijawab oleh Ibu Aileen. Silakan apabila ada ingin bertanya atau menanggapi sesi kita malam hari ini. Baik, sambil menunggu Ibu, saya ingin bertanya ya, dari sisi saya sebagai hamba Tuhan ya, kita seringkali di dalam pelayanan, konteks kita pelayanan itu kita menemukan keluarga-keluarga yang tadi saya katakan bermasalah ya. Di dalam keluarga mereka ada konflik terjadi dan seringkali itu kan muncul ketika mereka sudah memutuskan untuk bercerai ya, baru kita tahu gitu. Tiba-tiba sudah keputusan seperti itu tanpa melibatkan kita. Memang kalau ketika ada keluarga yang berkonflik, mereka seharusnya kan mendapatkan pertolongan, seperti tadi Ibu katakan ya. Tetapi ada dari mereka yang mungkin
tidak memberikan ruang itu, ya mereka tidak mencari pertolongan sehingga masalah sudah semakin besar, baru akhirnya datang ke pendeta, ke hamba Tuhan, ya kami mau bercerai, ya akhirnya dan perceraian itu menjadi satu keputusan bagi mereka. Padahal dikatakan tadi Ibu sudah katakan bahwa harus ada banyak waktu bersama, harus bangun lagi komunikasi, tapi seringkali mungkin bagi mereka itu mentok. Ya. Nah, apa yang menurut Ibu dari pengalaman Ibu, apa yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan? Karena kalau kita intervensi sebelum jemaat kita ini datang ke kita kan rasanya kurang etis, ya. Mereka harus datang minta pertolongan baru kita layani. Tetapi kalau memang kita sepertinya sudah tahu masalah itu ada, tapi kita mau datangi seperti kan ini mengintervensi ya sebelum mereka datang. Nah, ini langkah bijak apa yang harus kami lakukan di dalam situasi seperti ini, Bu? Oke, terima kasih. Kalau saya hamba Tuhan dan saya mengetahui jemaat saya bermasalah atau pernikahannya bermasalah, kemungkinan besar saya akan datang terlebih dahulu sebelum mereka mencari saya. Saya akan datang karena saya mempunyai otoritas dan wibawa sebagai hamba Tuhan sebenarnya ya. Jadi kalau seorang hamba Tuhan itu datang untuk membicarakan masalah dengan pasangan atau dengan keluarga, itu sebenarnya itu bukan intervensi, sebenarnya itu adalah pelayanan pastoral bagi mereka, gitu ya. Nah, jadi memang ini akan terbentur dengan budaya di tempat, gitu ya. Seringkali kunjungan pastoral atau pelayanan pastoral yang seperti itu dianggap sebagai intervensi. Tetapi hamba Tuhan ini memang yang perlu menjelaskan bahwa sebagai hamba Tuhan, ya, sebagai pendetanya, saya prihatin dengan apa yang saya tahu atau apa yang saya dengar. Nah, saya ingin mendengar langsung dari Bapak Ibu, gitu ya, supaya apa yang saya ketahui ini bukan dari sumber mana, maksudnya bukan second hand gitu ya, tetapi memang first hand gitu dari Bapak Ibu. Apakah ini benar atau tidak? Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, misalnya saya peduli, saya melakukan ini karena saya peduli, seperti itu. Jadi kita sebenarnya diberikan kuasa oleh Tuhan, wewenang ya untuk datang kepada jemaat kita sebelum terlambat, sebelum keadaan udah buruk dan sepertinya tidak bisa lagi ditolong, ya. Jadi, tetapi memang begini, saya juga menyadari bahwa tidak semua hamba Tuhan mungkin merasa mampu untuk memberi pertolongan atau mengkonseling dan sebagainya, begitu ya. Karena kalau masalah rumah tangga memang membutuhkan keterampilan tertentu, begitu ya. Tapi sebagai hamba Tuhan, kita lakukan aja pelayanan pastoral, kita bisa mendoakan dan sebagainya. Kalau masalahnya lebih rumit daripada kemampuan kita untuk menolong, kita tanya mereka, boleh nggak saya usulkan konseling, gitu ya. Saya refer ke konselor yang lebih bisa membantu Bapak Ibu dalam permasalahan rumah tangganya. Seperti itu. Ya, oke. Terima kasih. Jadi mungkin kalau boleh tambahkan, mungkin bukan hanya masalah-masalah rumah tangga atau masalah pasangan gitu ya, masalah lainnya yang mungkin menurut kita ini masalah yang perlu ditangani segera, seperti itu ya. Saya pikir sebagai gembala, kita menggembalakan mereka melakukan pelayanan pastoral dengan cara yang seperti itu ya. Kita bisa datang kepada mereka. Oke, terima kasih Ibu Aylin. Ini saya melihat ada Ibu Berti, ya. Ibu Berti ingin berinteraksi juga. Silakan Ibu Berti, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Aylin, terima kasih Lasa Hendri. Bu, cuma ini aja Bu. Kalau ini kan pandemi, emosi suami istri kadang-kadang nggak terkontrol gitu ya. Akhirnya terjadi pertengkaran di depan anak. Apalagi sampai terjadi KDRT. Itu bagaimana ya Bu? Saya sih kepikiran ke anaknya. Saya pernah bukan jemaat kami sih, temen lah gitu ya. Istrinya kena KDRT dan di depan anaknya gitu loh. Jadi sih cuma chat aja gitu. Iya, kira-kira solusinya
seperti apa ya Bu? Ya, saya kepikiran dampaknya kepada anaknya, terutama karena anaknya yang satu sudah mulai SMP, yang dua itu beda 2 tahun, berarti kelas 5 dan kelas 3 gitu. Mungkin ada masukan atau saran dari Bu Aileen. Terima kasih Bu Aileen. Oke, baik. Kekerasan dalam rumah tangga bukan topik yang mudah untuk ditangani ya, karena sangat banyak hal-hal yang terkait ya dengan masalah itu. Tapi begini, yang pertama adalah kita harus menyelamatkan istri dan anak-anak dari KDRT itu. Karena biasanya KDRT itu bukan hanya dilakukan pada istri, anak-anak juga seringkali mendapatkan perlakuan kasar atau kekerasan dari mungkin pasangannya. Walaupun sebenarnya ada juga istri yang meng-KDRT suami loh, tapi itu jarang. Yang lebih banyak memang, dan mohon maaf kepada bapak-bapak ya, yang lebih banyak memang KDRT terjadi adalah karena suami begitu ya melakukan KDRT. Nah, salah satu yang saya pikir harus kita lakukan adalah menyelamatkan si istri ini dan anak-anaknya dari kekerasan yang berlanjut. Karena apa? Bisa mengancam jiwa mereka. Ya, jadi saya usul selamatkan aja dulu, pindahkan aja dulu ini istri dan anak-anak ke tempat yang lebih aman, dilayani di sana dan suami juga dilayani, gitu ya. Saya tidak mengatakan harus pisah dan sebagainya. Mungkin untuk sesaat iya, memang perlu pisah. Karena itu ancaman jiwa ya. Tetapi memang harus perlahan-lahan ditolong suami atau siapapun yang melakukan KDRT itu ya. Melalui konseling ya, dan memang dia rela juga untuk ditolong. Dia rela supaya keluarganya ditolong dan diselamatkan gitu ya. Betul sekali kepedulian Ibu Berti pada anak-anak, karena KDRT itu sangat traumatis bagi anak-anak. Bukan hanya bagi anak-anak, tapi juga bagi korban. Gitu ya. Sehingga mereka perlu diselamatkan, dipisahkan juga, terlebih dahulu. Nah, masa pandemi ini membuat hal ini agak sulit dilakukan. Ya, karena kita tidak bisa dengan mudah keluar, tidak bisa dengan mudah menjemput korban ini dan anak dan sebagainya. Tapi bagaimanapun juga itu adalah tindakan utama, harus menyelamatkan korban dari ancaman yang lebih buruk lagi, bisa ancaman jiwa, ya. Seperti itu Ibu Berti. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Aileen. Ini masalahnya di luar kota juga sih. Betul. Iya, oke. Ya, memang saya selalu doakan karena memang tidak mudah sih. Terima kasih Bu Aileen. Oke. Apakah Ibu Berti bisa bertanya kepada dia, ada suatu tempatkah yang kamu bisa pergi gitu ya, ketika memang kamu merasa kehidupan jiwa kamu terancam, atau mungkin dibantu juga untuk mengeksplorasi cara-cara untuk dia melindungi dirinya dan anak-anak gitu. Apa yang kamu bisa lakukan untuk melindungi dirimu karena kamu tidak bisa memisahkan, tidak bisa pergi gitu ya, seperti itu. Belum juga terlalu itu sih Bu. Ada hamba Tuhan yang bisa menolong mereka. Kalau memang Ibu Berti mengenal mereka. Iya, mereka bukan orang Kristen. Mereka bukan orang percaya. Sulitnya seperti dulu istrinya Kristen, karena menikah sama bukan orang Kristen, mereka menjadi tidak Kristen lagi. Mereka di luar kota. Baru kali ini sih, karena suaminya banyak main game, istrinya tegur, akhirnya ditampar gitu loh. Dan itu di depan anak-anaknya. Okay. Saya sih sudah bilang ya, coba aja berkomunikasi dengan lebih. Tadi kan Ibu bilang, menegurnya, suasananya dilihat. Saya hanya seperti itu sih Bu. Terus ya kamu harus tegas, tidak boleh kalau sampai mukul. Ya yang biasa kita lakukan sih. Nah ya saran seperti itu. Tapi saya memang memikirkan ke anaknya. Kalau istrinya saya bisa kasih advice gitu. Seperti yang kita ketahui, ya memang tidak mudah sih. Saya juga tidak. Nanti japri aja deh ke Ibu. Okay. Makasih Bu Aileen. Iya, sama-sama. Oke, ya, terima kasih untuk jawabannya, responnya dari Ibu Aileen.
Ini saya melihat di layar, ini ada Pak Joko Teguh ingin menanggapi atau memberikan pertanyaan. Silakan Pak Joko, bisa unmute di layar Zoom-nya. Silakan Pak Joko. Belum unmute, Pak. Oke, terima kasih. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Pak. Puji Tuhan, boleh bisa bergabung dengan iCare. Saya 1 minggu ini baru pulang dari tempat kerja di Angola, Afrika. Wow. Jadi, tempo hari saya mau ikut gabung iCare lewat Zoom, tapi karena beda waktu 6 jam, jadi pas iCare di sini, jadi saya masih kerja di sana. Okay. Puji Tuhan untuk berkat firman Tuhan dan sharing yang disampaikan. Karena ini sebagai masukan baru bagi kami dan untuk menguatkan kami, karena mulai bulan depan rencana saya akan mulai working from home sampai waktu belum tahu karena kondisi pandemik saat ini. Jadi dengan sharing yang disampaikan tadi barusan ini bagus buat kami karena kami bisa mempersiapkan kalau sesuatu nanti terjadi di keluarga kami. Kalau kami merasa karena kami sering berpisah karena pekerjaan yang saya lakukan ini, jadi hubungan saya dengan istri, puji Tuhan baik-baik saja. Mungkin karena lama nggak ketemu, begitu ketemu lengket lagi, Bu. Nah, setelah 1 minggu saya tinggal di rumah karena masih stay at home ya, mengikuti anjuran pemerintah, self quarantine. Setelah 1 minggu di rumah, saya lihat perubahannya justru antara istri saya dengan anak-anak kami, Bu. Karena anak-anak kami sudah mulai beranjak remaja, jadi mungkin karena mereka kelamaan tinggal di rumah, mulai bosan, jadi kelihatan istri sudah mulai stres melihat ke kelakuan anak-anak yang susah untuk disuruh ini itu atau mengikuti perintah kami. Dan saya melihat saya juga mulai ikut gampang marah juga sama anak-anak karena mereka seperti itu. Tapi kami menyadari mereka masih remaja juga. Jadi mungkin Ibu punya kiat-kiat atau saran bagaimana menghadapi anak-anak yang khususnya masih remaja ini, Bu. Ya, itu yang kami ingin tanyakan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak Joko. Banyak remaja yang juga stres saat ini karena mereka tidak mempunyai waktu dan kesempatan bersama dengan teman-teman, Pak. Kita tahu pada masa remaja mereka lebih lengket dengan teman-teman daripada orang tua, gitu ya. Dan itu wajar. Ya, remaja pada waktu remaja, masa kanak-kanakan mereka lengket dengan kita ya, ikut kemana, mama pergi pasar ikut, mama pergi ke ini ikut gitu ya. Pada masa remaja tidak mau ikut lagi, walaupun diiming-imingi dengan, ayo aku belikan gini, pasti nggak mau ikut lagi, karena memang mereka sudah mulai memisahkan diri dari orang tua gitu ya, jadi lebih dekat dengan kelompok usia mereka. Nah, pada masa pandemi ini mereka tidak bisa lakukan itu. Ya, kecuali memang bertemu dengan teman-teman mereka online gitu ya. Jadi mereka juga mengalami stres ya pada saat ini. Salah satu yang beberapa hal ya yang saya dan suami mungkin lakukan pada anak remaja kami adalah memang lebih banyak mengajak mereka dia untuk berbicara, Pak. Jadi kami memang batasi waktunya dia untuk gadget gitu ya. Dan juga nonton TV, tapi lebih banyak ajak dia untuk berbicara, khususnya pada malam hari, di mana kami melakukan kayak family time ya, ajak mereka bicara, ajak berdoa, dan sebagainya. Nah, di situ tuh biasanya keluar tuh unek-unek mereka, gitu ya, kalau keadaan lebih
lebih tenang, kita nyanyi bersama, memuji Tuhan, baca firman, sharing pokok doa. Nah, di situ mereka atau remaja itu lebih mudah untuk mengungkapkan daripada kita tanya, apa yang terjadi, kamu gimana rasa gitu. Jadi lebih sulit untuk ngomong kepada kita. Perlu waktu yang lebih tenang dan keadaan baik-baik untuk mereka bisa berbicara. Nah, selain itu memang lebih banyak kita bersabar, Pak. Anak-anak marah-marah terhadap kita belum tentu marah-marah terhadap kita. Mungkin aja marah terhadap keadaan, gitu ya. Jadi seringkali memang harus panjang sabar, harus tidak menanggapi kemarahan mereka, lebih banyak bercanda dengan mereka, lebih banyak lebih banyak tersenyum atau mentepuk-tepuk pundak mereka dan sebagainya. Itu yang lebih efektif pada remaja sih, Pak, pada masa pandemi ini ya, karena memang tidak bisa kemana-mana, tidak bisa ngapa-ngapain seperti itu. Jadi mungkin Pak Joko banyak menyesuaikan diri dengan mereka karena lebih banyak terpisah dari mereka. Nah, mungkin Pak Joko perlu cek ya, karena Pak Joko banyak terpisah dari mereka, berarti relasi yang dekat mungkin tidak begitu ini, Pak. Relasi yang dekat mungkin entah terjadi atau tidak, begitu ya Pak Joko. Karena sepertinya Pak Joko memang kerja lama di luar ya, di luar negeri, sehingga dari kurun waktu sekian Pak Joko tidak terlibat dalam kehidupan mereka. Nah, berarti memang kedekatan itu kurang, apalagi sekarang remaja. Nah, ini waktunya yang Tuhan berikan untuk Pak Joko bisa lebih mendekatkan diri kepada mereka, gitu. Lebih mengenal lagi mereka, kesukaan mereka apa, teman mereka apa, mata pelajaran yang mereka suka apa, gitu ya, guru yang dia suka apa. Nah, Pak Joko memang harus lebih banyak menggali tuh, gitu ya, karena banyak yang sepertinya kelewatan gitu ya, karena Pak Joko tinggal di luar, seperti itu. Mereka juga sekarang mungkin karena mamanya lebih lengket pada Pak Joko, mereka mungkin jealous juga. Kok mama kok lebih banyak ke papa gitu, kami diabaikan. Bisa aja seperti itu, mereka merasa jealous seperti itu ya. Jadi berusahalah untuk ini lebih mendekatkan diri kepada mereka. Seperti itu Pak Joko. Baik, terima kasih Bu untuk masukannya. Tuhan memberkati Bu. Tuhan berkati juga. Oke, baik. Terima kasih. Ini saya melihat memang waktu kita rasanya sudah mulai jam 8 lewat ya. Saya berikan kesempatan satu kali lagi, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri acara malam hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan? Ibu Herlin, ada yang raise hand? Apakah ada? Ibu Herlin, saya persilakan kalau memang ada. Silakan Pak. Malam. Ya, Pak Hendrik ini. Bukan Herlin, suaminya. Suaminya Ibu Herlin. Sama hanya ya Bu. Terima kasih Bu Herlin. Sama-sama. Kami masih pasangan baru karena 4 anak kami semua di atas di Amerika semua. Wow. Jadi kembali lagi ya Pak, bulan madu lagi. Kembali pacaran lagi ya. Terima kasih untuk masukan. Nah, di masa pandemi ini saya ada membaca di Cina Bu. Di Wuhan ternyata banyak anak-anak SMP, anak-anak kecil SMP mengakhiri hidup mereka. Nah, karena mereka tidak pernah keluar, suami istri tengkar, sehingga membuat mereka akhirnya mengakhiri hidup mereka. Juga di Italia waktu pandemi sedang memuncak, nah banyak juga orang mengakhiri hidup. Karena Indonesia masih belum. Nah, jangan sampai di Indonesia terjadi karena pandemi ini kan masih panjang. Betul. Nah, kira-kira ada kiat atau apa, atau karena ada hormon membuat anak ini mengakhiri hidup, atau ya apa menurut konselor yang bisa memberikan sesuatu, jangan sampai terjadi di keluarga anak-anak Kristen ini. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Nama Bapak siapa? Suaminya Ibu Herlin? Pak Hendrik. Hendrik.
Hendrik. Oke, terima kasih Pak Hendrik. Memang data yang saya baca ya di pusat-pusat epicenternya COVID itu tingkat kekerasan dan bunuh diri itu ya kematiannya itu tinggi sekali Pak. Tingkat KDRT tinggi sekali dan itu tentu berdampak pada anak-anak. Nah, tentang bunuh diri remaja-remaja di Wuhan seperti itu ya. Bisa saja ada beberapa pemicu, bukan hanya hormon-hormon, tetapi juga mungkin yaitu pertengkaran KDRT di dalam rumah tangga mereka. Tidak ada jalan keluar, mereka hanya tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana dan sebagainya. Itu juga memicu stres. Tidak ada komunitas mungkin, mungkin mereka juga internet tidak ada, entah bagaimana ya, seperti itu. Nah, memang keluarga itu atau orang tua itu berperan penting sekali untuk kesejahteraan anak-anak mereka. Tetapi juga karena orang tua sedang stres, mereka juga akhirnya seringkali mengorbankan anak-anak mereka karena mereka harus bertahan hidup, mencari usaha dan pekerjaan dan sebagainya seperti itu ya. Tetapi bagaimanapun juga sebagai orang tua itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Kalau orang tua, misalnya, kalau orang tua tidak mampu, memang kita tidak tahu keadaan di Wuhan ya. Kalaupun itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Tapi kalaupun itu terjadi, gereja memang berperan besar juga Pak untuk menolong remaja-remaja ini. Jadi persekutuan-persekutuan online, menghubungkan mereka dengan teman-teman sebaya, menunjukkan menolong mereka untuk melihat hiburan-hiburan yang berarti, buku-buku yang mereka baca, situs-situs yang berguna bagi mereka, itu sangat berguna untuk remaja-remaja, Pak. Sedangkan mungkin orang tua tidak tahu hal-hal ini, begitu ya. Nah, kasihan sekali memang gitu yang remaja-remaja yang bunuh diri di Wuhan ya, semoga tidak bertambah banyak. Seperti itu kira-kira Pak, untuk menanggulangi ya. Tetapi memang orang tua perlu melakukan self-care, menolong diri supaya bisa menolong anak, merawat diri supaya mempunyai kekuatan untuk menolong keluarga, seperti itu. Iya. Oke. Ya, terima kasih. Kalau kami memang tiap hari video call atau FaceTime sama anak-anak berdoa bersama. Itu bagus sekali Pak, bagus sekali. Itu yang dibutuhkan, harus sering-sering. Ya, kami 1 hari 2 kali, malam nanti sama besok pagi. Bagus, bagus. Terima kasih. Nah, harap supaya orang tua, terutama kami mendengar keluarga Kristen sejak pandemi ini stres dengan anak-anaknya, gitu. Supaya kan juga bisa menolong keluarga-keluarga Kristen supaya jangan sampai terjadi, ya. Betul, betul Pak. Wah itu bagus Pak. Ya, bagus. terima kasih berkatnya. Iya, Tuhan berkati.